Di balik reruntuhan sunyi di luar kota Cordoba, pernah berdiri kota termewah di Eropa abad ke-10, Madinat Az-Zahra. Dibangun oleh Khalifah Abdurrahman III, ini bukan sekedar istana, tapi simbol supremasi Islam di Andalusia. Semuanya dibangun dari marmer putih, dihiasi taman air, aula emas, dan langit-langit ukiran Arab. Tempat para cendekia, diplomat, dan seniman dunia berkumpul. Namun sayang, kejayaannya hanya sebentar. Dalam kurang dari 1 abad, kota ini hancur, ditelan perang saudara, dan lupa sejarah. Sekarang tinggal puing dan kenangan, tapi Madinat Az-Zahra tetap bersaksi, peradaban Islam pernah jadi mercusuar dunia. Setelah sekitar kurang lebih setengah jam ya naik bus dari pusat kota, itu jaraknya sekitar 8 km, kami akhirnya sampai ke Madinat Az-Zahra. Kita abis ini bakal ngunjungin reruntuhan kota megah yang sempat jadi simbol kejayaan Islam, utamanya di Cordoba. Nah, jadi sekarang kita masuk dulu ke museumnya. Oh, ini Abdurrahman ya, yang khalifahnya Abdurrahman III. Abdurrahman. Sebelum ke reruntuhan puing-puing Madinat Az-Zahra, emang penting banget untuk kita mampir ke museum ini nih, supaya kita tuh bisa ngebayangin megahnya kota yang sekarang tuh gimana gitu. Karena yang tersisa kan cuma puing-puing nih. Nah, dari museum inilah kita bisa mahamin lewat miniaturnya, artefak aslinya, dan teknologi interaktif yang ada di museum ini. Jadi lo di sini bisa lihat seperti apa tuh ruang-ruang istananya, dekorasi dindingnya, bahkan saluran air zaman Khalifah dulu. Nah, museum ini juga tuh nyediain ruang audiovisual yang muterin dokumenter pendek biar kita tuh lebih paham konteks sejarahnya. Nah, ini juga ada sih di YouTube sebenarnya videonya. Ntar semisal kalian mau nonton juga, link gua taruh di bawah di deskripsi ya. Nah, ini bagus banget penjelasannya. Gua bisa bilang ini masterpiece. Jadi diputar 20 menit sekali. Kalaupun kita telat nggak apa-apa, karena bakal ada lagi setelah ini, setelah videonya selesai, rombongan yang tadi nonton itu keluar, baru kita masuk gitu. Jadi nggak usah khawatir kalau misalkan telat gitu, ntar bakal diputar ulang kok, terus menerus gitu. Tambahan informasi, tempat ini benar-benar baru ditemukan ulang dan mulai digali lagi pada abad ke-20. Jadi setelah 900 tahun kurang lebih dia runtuh, itu baru ditemukan dan mulai digali lagi tuh abad ke-20. Dan saat ini baru 10% yang diekskavasi gitu, sisanya belum ditemukan. Jadi memang kalau kita nggak mampir ke museum ini, kayaknya nggak bakal paham deh ini tuh apa ceritanya seperti apa gitu. Jadi emang penting banget buat kita masuk ke museumnya gitu.
Kami berenam jalan ke atas itu kisaran ya 30 menitan, hampir sejam lah. 30-40 menitan. Terus kita nanti bertemu di atas. Sambil jalan sambil cerita sedikit tentang Madinah Zahra. Jadi Madinah Zahra ini dibangun pada tahun 936 oleh Khalifah Abdurrahman III atau sering dikenal dengan Abdurrahman An-Nasir. Itu termasuk bukti kemegahan dari Daulah Bani Umayyah di Andalusia. Jadi tempat itu dulunya menjadi tempat persinggahan, tempat tinggal raja dan juga keluarganya, lalu juga tempat penyambutan tamu gitu. Namun sayang, karena di tahun 1000-an, awal 1000 bahkan di akhir abad ke-10, 980 terutama, itu ada konflik internal sehingga mendorong kemunduran dari Daulah Bani Umayyah sendiri di Andalusia, yang kemudian menyebabkan Madinah Zahra ini runtuh gitu. Nah, Madinah Zahra ini saat ini yang bisa kita kunjungi itu cuman 10% dari keseluruhan bangunan aslinya gitu. Dulu ketika lengkap ini luasnya sampai 112 hektar. Jadi bentuknya persegi panjang gitu. Panjangnya 2 kali lipat dari luasnya. Nah, untuk ke sana kita bisa naik bus sebenarnya dari pagar museum tadi ya. Dari museum ke atas ke situs itu bisa kisaran 30 menit jalan kaki atau naik bus. Naik busnya 3 euro, makanya kita prefer jalan kaki aja. Mungkin nanti ketika turun kita naik bus gitu. Tadi sebelum kesini sesuai saran cari ChatGPT ya, kita ke museum dulu. Di museum itu gratis buat pelajar di Spanyol atau di Uni Eropa mungkin ya. Nah, kalau bayar pun berapa, 2 euro paling atau belum, nggak mahal. Nah, di sana ada film dokumentasi, bukan film dokumentasi, film animasi yang menggambarkan tentang gimana Madinah Zahra itu ketika masih berfungsi gitu. Jadi semegah itu, sebagus itu, masterpiece emang tadi animasinya. Nah, sekarang kita jalan menuju Madinah Zahra. Di sini bisa dilihat di depan. Itu Madinah Zahra. Masih berdiri di sana Al-Qazarnya, Al-Qasar istananya, dan juga jejak masjid masih ada di sana. Jadi emang tempat itu Madinah Zahra ini kota satelit istilahnya, kota yang terletak di atas nih, di perbukitan di lembah Guadalquivir. Sekarang jadi tempat yang memiliki sejarah penting banget. Nah, di sini kita ke sana. Di kanan jalan ada ladang, yang ladang ini banyak banget sapi. Jadi kami juga sempat videoin sama foto-foto sapi ini. Nah, ini udah kelihatan reruntuhannya di samping, bisa kita lihat. Kita ikut ngantri guys. Nah, ini kita udah sampai di Madinah Zahra, kota satelit, tempat tinggal raja. Ini yang terlihat sekarang ini cuma 10% doang dari luas yang asli gitu. Karena dulu kan hancur di tahun 1000-an, awal tahun 1000, terus baru dimulai penggalian lagi itu 1900. Jadi udah tertinggal hampir 1000 tahun. Wajar kan jadi banyak yang tertinggal gitu. Terus waktu itu juga setelah runtuhnya dinasti Bani Umayyah, itu banyak penjarahan di tempat-tempat ini. Jadi tapi kita masih bisa ngeliat sini gambarannya. Itu ada masjid, itu juga ada salon hall gitu ya, tempat penerimaan para tamu dan delegasi. Bisa kita lihat dengan jelas di museum yang tadi kita tonton.
hall tempat ketemunya raja dengan para delegasinya. Jadi delegasi dari Roma, enggak dari Roma sih, dari Eropa, dari Jerman, terus dari mana lagi tadi, katanya dari mana aja, Kristen, terus utusan-utusan, pokoknya dari mana aja dah ketemunya di sini, di hall ini. Apa namanya? Salon Salarico. Di sini ketemunya. Jadi para sambutan tuh di para delegasi itu disambut meriah, menunjukkan kebesaran dari kekhalifahan di Cordoba. Jadi Abdurrahman Nasir itu the first caliphate Cordoba. Sambil nemenin Akmal jalan, gue pengen cerita sedikit nih tentang Khalifah Abdurrahman III. Dia ini orang pertama yang pakai gelar Khalifah di Cordoba. Sebelum-sebelumnya gelarnya hanya Emir, tapi sekarang semenjak beliau jadinya Khalifah di Cordoba. Sebuah deklarasi kalau Andalusia nggak cuma kuat secara militer, tapi juga secara spiritual dan budaya. Nah, buat tunjukin kejayaan itu, dia bangun kota satelit megah yang namanya Madinat Az-Zahra ini, yang secara bahasa itu artinya kota yang terang benderang. Tapi konon katanya juga Madinat Az-Zahra diambil dari nama perempuan yang disukai oleh Khalifah, yang dicintai oleh Khalifah ketika itu. Nah, istana, taman, jalan-jalan batu, semuanya dibangun buat jadi simbol kekuasaan. Sayang banget kota yang megah ini umurnya singkat, cuman sekitar 70 tahun. Belum sempat tua, Madinah Az-Zahra dihancurkan pada masa perang saudara antar muslim sendiri. Sebuah kota impian yang hidupnya sekejap mata. Sekarang sih cuma reruntuhan, tapi kalau kita perhatikan baik-baik, jejak kejayaan itu masih terasa. Ini karena kita capek, yaudah kita turunnya pakai bus 3 euro, nggak apa-apa guys. Karena kita juga ngejar bus balik ke kota sejam sekali, soalnya makanya kita nggak apa-apa lah 3 euro naik bus ya kan. Gitu, sambil nikmati kanan kiri. Rektorat? Iya rektorat. Oh ini ya, ini rektornya. Mantap juga di sini.